Halo sahabat data, tahukah kamu? Pada bulan Desember 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Mapi telah merilis publikasi statistik kesejahteraan rakyat loh. Kira-kira data tersebut mencakup apa saja ya? Lalu datanya diperoleh dari mana? Nah, penasaran kan? Untuk penjelasannya, mari simak video ini sampai akhir. Data statistik kesejahteraan rakyat diperoleh dari kegiatan survei sosial ekonomi nasional pada bulan Maret tahun 2023 yang merupakan survei rutin BPS untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat. Survei ini mengumpulkan data lintas sektor, yaitu pendudukan, pendidikan, kesehatan, fertilitas dan KB, keadaan perumahan, jaminan dan perlindungan sosial, akses teknologi dan informasi, serta konsumsi dan pengeluaran. Sampel Susenas Maret 2023 di Kabupaten Mapi sebesar 530 rumah tangga sampel yang tersebar di 15 kecamatan. Sampel dicacah dengan wawancara langsung menggunakan 2 kuesioner, yaitu kuesioner core dan kuesioner konsumsi dan pengeluaran. Untuk data yang dihasilkan, bagian pertama kependudukan. Penduduk Kabupaten Mapi sebagian besar berada pada kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 62,66%. Selanjutnya, penduduk berumur 15-49 tahun sebagian besar berstatus kawin sebanyak 53,88%. Lalu, sebanyak 39,97% penduduk berumur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran. Penduduk perempuan berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah sebanyak 42,27%, sedangkan untuk laki-laki sebanyak 37,64%. Bagian 2, pendidikan. Sebanyak 90,43% penduduk 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf Latin. Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mampu membaca dan menulis huruf Latin lebih besar daripada persentase penduduk perempuan. Selanjutnya, ijazah tertinggi yang dimiliki sebagian besar penduduk 15 tahun ke atas adalah SD ke bawah sebanyak 50,06%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Mapi belum memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. Kemudian, angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. HPS tertinggi terdapat pada kelompok usia 7-12 tahun sebesar 93,48%. Lalu, sebanyak 70,1% penduduk berumur 7-23 tahun masih bersekolah. Bagian 3, kesehatan, fertilitas, dan KB. Angka kesakitan penduduk tahun 2023 mengalami penurunan dari 2022 dari 7,6% ke 5,64%. Selanjutnya, sebanyak 51,95% perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun pernah melahirkan anak lahir hidup di fasilitas kesehatan. Lalu, sebanyak 72,2% perempuan berumur 15-49 tahun tidak pernah menggunakan alat atau cara KB. Kemudian, sebanyak 76,07% balita 0-59 bulan pernah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Beralih ke gaya hidup, sebanyak 32,01% penduduk 15 tahun ke atas merokok tembakau selama sebulan terakhir. Bagian 4, keadaan perumahan. Sebagian besar bangunan tempat tinggal rumah tangga dan fasilitas BAB-nya adalah milik sendiri, dengan jenis kloset air angsa, dan tempat pembuangan air tinja adalah tangki septik. Lalu, sumber air utama untuk mandi cuci adalah sumur terlindung maupun tak terlindung. Bagian 5, akses teknologi dan informasi. Sebanyak 39,81% penduduk 5 tahun ke atas pernah menggunakan HP atau komputer. Lalu yang pernah menggunakan internet ada sebanyak 20,34%. Bagian 6, jaminan dan perlindungan sosial.
Persentase rumah tangga menurut jenis program jaminan sosial untuk jaminan pensiun atau hari tua sebanyak 4,59%, dan untuk asuransi atau PHK sebanyak 0,96%. Selanjutnya, persentase rumah tangga menurut jenis program perlindungan sosial yang diterima. Untuk bantuan pangan sebanyak 5,68%, kartu keluarga sejahtera sebanyak 2,82%, dan program keluarga harapan sebanyak 4,98%. Bagian 7, konsumsi dan pengeluaran. Rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan sebanyak Rp817.235 yang terbagi menjadi pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk non-makanan. Berikut 5 komoditas dengan alokasi pengeluaran terbesar per kapita dalam sebulan. Yang pertama, perumahan dan fasilitas rumah tangga. Kedua, makanan dan minuman jadi. 3, ikan, udang, cumi, dan kerang. Keempat, aneka barang dan jasa. Dan kelima, sayur-sayuran. Beralih ke konsumsi, kelompok pengeluaran dengan rata-rata konsumsi kalori terbesar per kapita dalam sehari adalah kelompok 20% lapisan teratas, sebanyak 2.382,3 kilokalori. Selain itu, kelompok pengeluaran 20% lapisan teratas juga memiliki rata-rata konsumsi protein terbesar, sebanyak 68,79 gram. Nah, itu dia data statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Mapi tahun 2023 yang dihasilkan oleh PPS Kabupaten Mapi. Untuk info lebih lengkapnya, kunjungi website berikut ini ya.